damai sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat meskipun berada di situasi dan kondisi pandemi yang berlangsung hingga hari ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Bagus Matri selaku dosen mata kuliah mikrobiologi yang telah membimbing kami mengenai materi presentasi kali ini. Ya teman-teman, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami kelompok 2 dari kelas 1 Farmasi Universitas Sumatera Utara yang akan membahas mengenai Trichoderma harzianum untuk memperkenalkan diri kami. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anni Holila Siregar dengan NIM 211501032. Perkenalkan, nama saya Aryati Tirta Tarigan dengan NIM 211501025. Perkenalkan, nama saya Seli Wulandari dengan NIM 211501033. Perkenalkan, nama saya Olivia Ritonang dengan NIM 211501070. Perkenalkan, nama saya Nabila Destia Utami dengan NIM 2151015. Bapak serta teman-teman sekalian, izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan topik materi kita hari ini mengenai jamur, di mana kami mengangkat Trichoderma harzianum sebagai topik presentasi kami. Pada topik ini kita akan mengupas mulai dari klasifikasi, struktur morfologi, modifikasi, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi, serta bagaimana aktivitas dari Trichoderma harzianum. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai klasifikasi Trichoderma harzianum yang akan dibawakan oleh teman saya, Seli Wulandari. Kepada Seli, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Trichoderma harzianum. Next. Nah, Trichoderma harzianum adalah jamur antagonis yang berfilamen dari patogen tanaman yang digunakan dalam pengendalian biologis penyakit yang disebabkan oleh jamur fitopatogenik. Nah, ini banyak digunakan dalam pertanian karena sifatnya sebagai biofungisida, pupuk hayati, dan biostimulan. Berdasarkan PISOI tahun 1969, klasifikasi Trichoderma harzianum adalah termasuk ke dalam kingdom fungi, filum Ascomycota, subfilum Pegizomycotina, kelas Pterodariomycetes, ordo Hypocrealus, family Hypocreaceae, termasuk ke dalam genus Trichoderma. Nah, genus Trichoderma ini adalah jamur yang dapat memproduksi senyawa antibakteri atau antifungis. Dan terakhir spesiesnya Trichoderma harzianum. Trichoderma harzianum ini termasuk salah satu dari spesies Trichoderma yang memarasitkan cendawan lain dan sangat berpotensial untuk digunakan sebagai agen pengendali hayati. Next. Materi selanjutnya tentang karakteristik dan morfologi jamur Trichoderma harzianum yang akan dibawakan oleh teman saya, Olivia Aritonang. Kepada Olivia, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Olivia Ritonang dengan NIM 211501070 yang akan membahas mengenai karakteristik dan morfologi jamur Trichoderma harzianum. Nah, teman-teman, bagaimana definisi dari Trichoderma harzianum? Trichoderma sp adalah jamur yang paling umum dijumpai dalam tanah, khususnya tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Jamur ini memerlukan kelembapan yang tinggi, persediaan bahan organik, dan persediaan oksigen untuk pertumbuhan. Jamur ini juga dapat hidup dari bahan organik yang mati dan mengalami pembusukan dan tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang mengandung banyak gula dengan kondisi asam yang tidak menguntungkan bagi bakteri. Nah, Trichoderma sp ini memiliki banyak jenis seperti Trichoderma viridae, Trichoderma asperellum, dan salah satunya adalah Trichoderma harzianum. Bagaimana karakteristik dan morfologi dari jamur Trichoderma harzianum?
Yang pertama adalah koloni berwarna hijau pekat, kemudian permukaan halus, lalu cincin-cincinnya halus, selanjutnya hifa bersekat berukuran 1,5 hingga 12 mikrometer. Selanjutnya adalah percabangan hifa membentuk sudut siku pada cabang utama, lalu hifa rapat dan menyebar ke segala arah. Conidium hilin ini adalah bening, berbentuk bulat, agak bulat sampai bulat telur, pendek, kemudian berukuran 2,8 sampai 3,2 kali 2,5 sampai 2,8 mikrometer dan berdinding halus. Conidiophore hilin bening, tegak, bercabang, dan mendukung pialit yang berjumlah 3 atau lebih secara bergelombang dan agak ramping. Nah, teman-teman, yang membedakan Trichoderma hertzianum dengan jenis Trichoderma lainnya adalah pialitnya yang pendek dan lebih tebal. Jamur dapat hidup baik secara saprofit maupun parasit pada jamur lain dan perkembangan secara aseksual dengan menghasilkan conidium yang berkecambah membentuk individu baru. Nah, berikut adalah gambar dari morfologi Trichoderma hertzianum. Dapat teman-teman saksikan bahwa pada A, B, dan C ini adalah bentuk conodiospora. Nah, di antara percabangan conodiospor, kemudian di ujung-ujung cabangnya, teman-teman bisa melihat bahwa ada seperti bentuk bulat. Nah, yang bulat itu adalah conodianya. Di antara sebelum conodianya yang berbentuk silindris itu adalah pialit dari Trichoderma hertzianum. Yang D itu adalah conodianya. Kemudian yang E ini adalah bagaimana Trichoderma hertzianum pada ketiga media. Media yang pertama yang paling atas ini adalah media dari CMD, kemudian yang tengah adalah PDA, dan yang terakhir adalah SNM. Selanjutnya adalah Trichoderma hertzianum ini adalah termasuk jenis jamur non-mycorrhiza yang ditemukan di tanah. Ini berarti jamur dari Trichoderma hertzianum ini tidak bersimbion dengan akar tanaman. Kemudian jamur ini mampu berperan sebagai pengendali hayati karena mempunyai aktivitas antagonistik yang tinggi terhadap jamur patogen tular tanah. Nah, teman-teman, jamur ini juga sebagai pengurai organik. Jadi ketika ditambahkan ke tanah, jamur ini bisa mempercepat penguraian bahan organik yang ada dalam tanah. Mengapa? Karena jamur ini menghasilkan 3 enzim. Enzim pertama adalah sel biohidrolase, di mana enzim ini aktif merombak selulosa alami. Kemudian enzim endoglikonase yang aktif merombak selulosa terlarut. Dan yang terakhir adalah enzim glukosidase yang aktif menghidrolisis unit selobiosa menjadi molekul glukosa. Ketiga enzim ini bekerja secara sinergis sehingga akan mempercepat penguraian bahan organik. Kemudian patogen ini mampu mengendalikan Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Candida albicans, Armillaria melea, dan Pythium apanidermatum. Koloni Trichoderma hertzianum pada awal inkubasi akan berwarna putih, kemudian selanjutnya berubah menjadi kuning, dan akhirnya berubah menjadi hijau tua pada umur inkubasi selanjutnya. Baik, sekian dari materi karakteristik dan morfologi. Untuk materi selanjutnya mengenai modifikasi Trichoderma hertzianum akan dibawakan oleh teman saya Tirta. Kepada Arya Tirta dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Olivia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modifikasi Trichoderma hertzianum. Penggunaan Trichoderma hertzianum merupakan alternatif budidaya tanaman secara sehat. Selain itu juga dapat mengurangi resistensi suatu patogen pada tanaman hayati, mengurangi penyebaran penyakit, menghambat infeksi pada tanaman, serta diharapkan mampu menggantikan pestisida kimia. Salah satu patogen tumbuhan yaitu adalah jamur Fusarium oxyporium. Adalah jenis patogen tular tanah yang dapat bertahan dalam tanah sampai puluhan tahun tanpa inang, dan keberadaan jamur Fusarium oxyporium sulit untuk dikendalikan. Menurut Martinez 2010 menyatakan bahwa kerusakan yang ditemukan oleh jamur Fusarium oxyporium ini sebesar 90%.
Penambahan aplikasi EM4 dapat menekan pertumbuhan populasi Fusarium dan meningkatkan pertumbuhan Trichoderma harzianum. Serangan layu Fusarium bisa terjadi hampir di semua tahapan pertumbuhan tanaman mulai dari bibit sampai dewasa. Faktor yang dapat mempengaruhi aplikasi EM4 dan Trichoderma harzianum adalah, yaitu faktor pertamanya adalah aplikasi Trichoderma harzianum yang terdiri 4 aras, yaitu tanpa aplikasi Trichoderma harzianum, aplikasi Trichoderma harzianum sebanyak 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Selanjutnya, faktor keduanya adalah aplikasi EM4 yang terdiri dari 2 aras, yaitu tanpa aplikasi EM4 dan aplikasi EM4 yang diulangi sebanyak 5 kali. Aplikasi Trichoderma harzianum sebanyak 3 kali paling efektif dalam menekan tingkat insiden penyakit layu Fusarium sebesar 6%, dan penggunaan EM4 mampu menekan insiden penyakit hingga 9%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara kedua faktor, yaitu aplikasi EM4 dan Trichoderma harzianum, menunjukkan adanya kecenderungan mampu menurunkan nilai insiden penyakit pada tumbuhan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi produksi Trichoderma harzianum akan dijelaskan oleh teman kita, Ani Holila. Saya persilahkan. Terima kasih kepada teman kami Tirta. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi produksi Trichoderma harzianum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jamur antara lain nutrisi yang meliputi gula, polisakarida, asam-asam organik, lipid, nitrat, amonia, asam-asam amino, polipeptida, dan protein. Sebagai sumber nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, magnesium, potasium. Kurangnya nutrisi dan perbandingan yang kurang tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan miselium, seperti pada perlakuan 100%. Pada penelitian ini, kecepatan pertumbuhan kapang Trichoderma harzianum tidak dapat diukur, disebabkan pertumbuhan pada baklot tidak merata, karena kurangnya nutrisi pada media yang menyebabkan pertumbuhan miselium tidak optimal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Nabila. Aktivitas antagonis Trichoderma harzianum. Jadi aktivitas antagonis dari Trichoderma harzianum dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ialah uji aktivitas antagonis in vitro dengan metode biakan ganda atau dual kultur. Yang kedua ialah uji antagonis in vitro dengan metode kultur filtrate. Yang pertama, uji antagonis in vitro dengan metode biakan ganda atau dual kultur digunakan untuk mengamati interaksi langsung yang terjadi antara agen antagonis T. harzianum dan patogen Coledotrichum dengan menumbuhkan kapang antagonis dan patogen secara bersama dalam satu cawan Petri. Yang kedua, uji antagonis in vitro dengan metode kultur filtrate itu digunakan untuk mengetahui pengaruh metabolik sekunder yang dihasilkan T. harzianum terhadap C. capsicii dan C. acetatum dengan menggunakan supernatan dari kapang antagonis. Yang pertama itu uji antagonis in vitro dengan metode biakan ganda atau dual kultur, di mana uji aktivitas antagonis ini dengan metode biakan ganda dilakukan dengan menempatkan potongan miselium kapang antagonis dan kapang patogen berdiameter 5 mm umur 7 hari pada media PDA dalam satu cawan Petri yang sama, di mana isolat C. acetatum dan C. capsicii ditanam 3 hari lebih awal daripada T. harzianum. Posisi masing-masing kapang diatur saling berhadapan dengan jarak 3 cm. Media yang diinokulasi isolat kapang patogen tanpa kapang antagonis berperan sebagai kontrol. Biarkan diinkubasi pada suhu ruang selama 7 hari disertai pengamatan pertumbuhan radial koloni. Yang persentasi penghambatan pertumbuhan atau percentage growth inhibition ditentukan berdasarkan persamaan P% sama dengan R1 dikurang R2 dibagi R1 dikali 100%, di mana P persentase penghambatan, R1 adalah jari-jari koloni Coledotrichum
yang tumbuh berlawanan dengan mikroorganisme antagonis, dan R2 ialah jari-jari koloni Coledotrichum yang tumbuh ke arah mikroorganisme antagonis. Yang kedua itu ialah uji antagonis in vitro dengan metode kultur filtrate, di mana T. harzianum ditumbuhkan pada media PDB selama 7 hari, kultur kemudian disaring menggunakan kertas saring dan filtratnya disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Supernatan disaring dengan menggunakan syringe filter berdiameter 0,22 nanometer, di mana filter sebanyak 500 nanoliter dicampur dalam 50 ml media PDA hangat, kemudian dituang kepada cawan Petri. Selanjutnya C-kapsisi TCKR2 dan C-acetatum TCK1 diinokulasikan media PDA yang telah memadat dengan cara memotong bagian tepi Mycelium Coledotrichum dengan ukuran diameter 5 mm, kemudian diletakkan di tengah media PDA dan diinkubasi pada suhu ruang. Pengamatan pertumbuhan C-kapsisi TCKR2 dan C-acetatum TCK1 dilakukan setiap hari selama waktu inkubasi 7 hari. Pada metode ini, parameter yang diamati adalah diameter koloni kapang patogen Coledotrichum yang diberi perlakuan dengan T. harzianum yang kemudian dibandingkan dengan diameter koloni Coledotrichum tanpa perlakuan T. harzianum atau kontrolnya. Di mana menurut Urlier, persentase hambat pertumbuhan kapang patogen oleh kapang antagonis dengan kultur filtrat dihitung menggunakan persamaan P% sama dengan dalam kurung DK dikurang DP per DK dikali 100%, di mana P ialah nilai penghambatan pertumbuhan, DK diameter koloni Coledotrichum kontrol, dan DP ialah diameter koloni Coledotrichum pada perlakuan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 yang membahas mengenai Trichoderma harzianum. Semoga apa yang telah kelompok 2 sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan bagi para penonton. Mohon maaf kesalahan maupun tindakan. Undur diri, terima kasih.